Karena kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Nanti setelah saya membawa satu pujian, nanti Bunda Lady untuk memimpin kita dalam doa yang All New Honda Vario 160. doa. Ya, terima kasih Mbak Miriam. Shalom untuk sahabat kasih yang sudah terkoneksi di 231. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta perlindungan dan petunjuk dari Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di kesempatan ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh, hingga kami bisa hadir di sini di channel 231 Rumah Kasih. Kami rindu untuk bisa mendengarkan sebagian dari kebenaran berita firman. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bantulah kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan dibawakan oleh Pastor Andi Dharma pada malam hari ini. Biarlah senantiasa Tuhan urapi beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bukan dengan kepintarannya, namun Roh Kudus Tuhan yang bekerja, sehingga apa yang Dia sampaikan Tuhan, firman yang kami akan terima sebentar itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, guna menjadi pedoman kehidupan kami, hingga firman ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga dalam kami melihat, kami bisa melihat dengan cara Tuhan, dan dalam kami bertindak, kami bisa bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kami berkata-kata pun, kami bisa berkata-kata dengan penuh kebenaran yang merupakan berasal daripada Tuhan sendiri. Biarlah kami saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladankan bagi kami tentang kasih sejati. Semoga kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, bisa menjadi ranting-ranting-Mu dalam menebarkan kasih kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi mereka yang membutuhkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini merupakan firman yang hidup bagi kami. Kami bersyukur pada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Kembali kepada moderator. Terima kasih Bunda Lady Santi yang sudah memimpin kita di dalam doa sebelum firman. Silakan untuk hambanya yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Shalom, puji Tuhan. Mohon maaf saudaraku semua yang diberkati Tuhan di Rumah Kasih. Malam hari ini seharusnya Bapak Pastor Sofyan ya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Seharusnya juga di backup oleh Pastor Andi, tetapi Pastor Andi ada setengah jam yang lalu tadi baru pulang, enggak setengah jam sih, ada sekitar 15 menit baru pulang. Tadi pagi suntik terus pulang, nggak tahu ini baru pulang, dia berkata kok nggak enak badannya katanya. Tadi suntik yang ketiga, tapi suntik tadi nggak langsung pulang ke rumah karena langsung ada pelayanan ada besuk, dan dia pulang tadi dia bilang agak kecapean, agak capek. Jadi hari ini saya membackup Pastor Sofyan. Tapi sebelumnya mari kita mau berdoa dulu ya buat Pastor Sofyan ya. Pastor Sofyan suami istri dalam keadaan juga tubuh yang tidak sehat, sehingga beliau tidak bisa naik pada dalam minggu ini, beliau tidak bisa naik suami istri ya. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, pada malam hari ini sebelum kami mendengar bagian firman-Mu, Tuhan, kami teringat dengan hamba-Mu Pastor Sofyan bersama dengan istri Pastor Elizabeth Utari. Tuhan, tolong kedua hamba-Mu ini Tuhan. Mereka adalah hamba-Mu yang setia Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kalau pada saat ini kesehatan mereka terganggu, kami bersatu hati di Rumah Kasih Tuhan, karena kami saudara seiman Tuhan. Ketika saudara kami sakit, kami pun merasakan sakit Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, kami mohon belas kasihan kemurahan Tuhan turun atas keluarga Pastor Sofyan Aritona bersama istri. Tuhan, Engkau menjamah Tuhan, Engkau sembuhkan Pastor Sofyan Tuhan,
Pulihkan keadaannya kembali ya Tuhan. Biar dengan tubuh yang sehat kuat ini kedua suami istri ini Tuhan, boleh lebih lagi Tuhan, setia untuk melayani Engkau ya Bapa. Baik mereka melayani di gereja mereka Tuhan sebagai penggembalaan, maupun mereka juga melayani di rumah kasih bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong Tuhan, turunlah kesembuhan-Mu Tuhan bagi Pastor Sofyan suami istri ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kaulah sumber segalanya. Kau Allah Jehovah Rafa, Kau penyembuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, Pastor Sofyan bersama istri Tuhan mengalami kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Karena Yesus Kristus yang sudah menjamah mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 16. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 16. Puji Tuhan. Bunda Lady tadi sudah mendoakan kita menjadi ranting-ranting yang membawa kasih ya. Jadi malam hari ini kita mau belajar ya tentang ini. Kita tidak akan keluar dari konteks kita, yaitu true love di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, bahwa di sana dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak cemburu, ia tidak sombong, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ya. Itu ayat mas kita di bulan ini ya. Mari kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 16. Ayat 9 di atas judulnya perintah supaya saling mengasihi. LAI memberikan perikop ini, sebetulnya ini satu suratan pasal 15 ini kalau di aslinya tidak ada perikopnya, tetapi LAI oleh Tuhan membantu kita supaya kita lebih mudah mengerti. Jadi diberikan perikop-perikop ya. Ayat 9 saya bacakan, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Agak jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, oleh kekuatan Roh Kudus, saya akan menjabarkan kepada saudara pada malam hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata di ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku,
Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dikatakan tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu bukan kita. Ada banyak orang berkata, begitu mudah menjadi orang Kristen. Sangat mudah. Tetapi saya mau berkata, tidak mudah jadi orang Kristen. Seseorang bisa berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Itu kalau bukan dorongan Roh Kudus dalam diri orang itu, tidak mungkin. Karena firman Tuhan bilang di dalam ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kita. Jadi kita untuk beriman pun kepada Kristus, itu kasih karunia, bukan kita. Waktu kita dipilih, lalu Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk beriman, percaya kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah saudara dan saya menerima kasih, kita punya tanggung jawab untuk membagi kasih. Kita sudah dihidupkan, maka kita akan menghidupkan orang lain. Kita sudah dihidupkan, maka kita akan menghidupkan orang lain. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal di dalam kasihku itu. Kenapa saya berkata bahwa tidak mudah menjadi orang Kristen kalau bukan Roh Kudus yang mendorong dia? Saya tunjukkan bukti ya. 24. Sekiranya, ayat 24 saudara perhatikan, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka, perhatikan lagi kata mereka, 3 kali dituliskan mereka, harus digenapi. Dikatakan lagi, mereka 14 kali membenci aku tanpa alasan. Yohanes menuliskan kisah ini, bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran kepada murid-murid. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi yang sudah tahu siapa Yesus. Mereka belajar. Mereka tahu hukum Taurat. Mereka tahu tentang Mesias, Mesaya. Tahu. Mereka sudah tahu dong. Tetapi mereka menolak. Maka saya berkata, tidak mudah jadi orang Kristen. Kalau bukan dorongan Roh Kudus, saudara dan saya itu bisa berkata, Yesus Kristus adalah Bapakku. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Itu Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Oleh sebab itu berbahagialah kita dari sekian umat manusia, saudara dan saya. Begitu banyak umat manusia, saudara dan saya adalah orang pilihan yang dipilih Tuhan. Walaupun mereka sudah belajar begitu banyak, mereka tahu, mereka menggali. Kami banyak teman-teman kiai, Pak Gembala, Pastor Andi memiliki banyak teman. Mereka tahu, mereka gali. Tapi sampai hari ini mereka tidak bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Roh Kudus tidak bekerja di dalam mereka. Oleh sebab itu berbahagialah saudara dan saya hari ini. Saudara dan saya bisa berkata Yesus adalah Bapakku. Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah Juru Selamatku. Itu dorongan Roh Kudus ada di dalam kita. Menyadari ini saudara dan saya, kita ini dipilih, saya pernah berkata, kasih sejati itu kasihnya Tuhan, kasih Allah. Kasih Allah kepada kita.
Kasih yang walaupun, meskipun, bukan karena kamu baik, makanya aku mengasihi kamu. Bahkan saya pernah berkata, di dalam Matius dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Di dalam jiwa ada perasaan, berarti dengan segenap perasaan, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Saya lebih suka memakai bahasa saya begini. Lalu dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya suka sekali memakai ini bahasa saya sendiri ya, yang saya selalu terapkan kepada jemaat Tuhan di tempat kami melayani di sini di GPPS Shalom. Kasihilah sesamamu manusia seperti Tuhan mengasihimu. Bagaimana Tuhan mengasihimu, demikian engkau harus mengasihi sesamamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu kasih. Allah bukan saja Dia pemberi kasih, tapi Dia sendirilah adalah kasih. Saya pernah berkata, memberikan satu perumpamaan, saya punya barang, saya punya buku, terus saya punya pulpen, saya berikan pada seseorang. Ini pulpen buat kamu, ini buku buat kamu. Buku dan Berta, dua oknum yang berbeda. Berta bukan buku, buku bukan Berta. Tetapi Allah, Yesus dan kasih. Yesus adalah kasih, kasih adalah Yesus. Itu satu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana apa bukti bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Apapun yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Yang setia ibadah, itu bukti cintamu pada Tuhan. Malam hari ini kita tetap setia dalam beribadah, itu bukti cinta kita pada Tuhan. Setia melayani dengan apa yang kita bisa, itu bukti cinta kita pada Tuhan. Setia berdoa, setia membaca firman, itu bukti cinta kita kepada Tuhan. Dan setia melakukan firman Tuhan. Walau memang tidak sempurna, tidak akan pernah sempurna apa yang kita kerjakan, tetapi Roh Kudus akan menyempurnakan di dalam kita. Di dalam 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah, segala perintah-perintah Tuhan. Yang terutama apa perintah Tuhan? Mengasihi. Kita saling mengasihi. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 13, Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di hari Sabtu yang lalu saya berkata bahwa cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, itu butuh pengabdian. Pengabdian diri, saudara. Kita mengasihi Tuhan itu butuh pengabdian. Tuhan sudah memberikan dirinya untuk saya dan saudara. Dia bayar kita dengan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Dia bayar sama siapa? Sama setan, sama iblis. Saya mau berkata, setan iblis itu tidak punya hak di dalam kehidupan kita. Yesus bayar kepada Bapa. Dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata salah di situ dalam bahasa asli dia memakai kata hutang. Ampunilah orang yang berhutang kepada kami. Bahasa kita memakai kata salah, dalam bahasa Yunani memakai kata berhutang. Ampunilah segala hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Artinya apa? Saya lebih senang memakai bahasa itu
Karena di sana itu ada dalam frasa Yunani, dia di sana itu ada satu tanggung jawab yang dia minta. Artinya gini, dikatakan hutang, orang berhutang, kalau sudah diampuni berarti diapakan? Dihapuskan hutangnya. Kata hutang di situ saudara dan saya tidak bisa membayar hutang dosa kepada Bapa. Hanya satu-satunya Yesus Kristus yang sanggup bayar hutang kita. Sehingga apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan buat kita, kita juga harus mengerjakannya itu pada orang lain. Ada satu cerita tentang raja dan seorang hamba. Hamba ini punya banyak hutang, lalu menghadap raja, dia minta belas kasihan supaya hutangnya dia diberikan waktu, supaya dia bisa membayar hutangnya. Raja bahkan menghapuskan hutangnya. Ketika dia keluar, dia bertemu dengan koncone, temannya, dia berkata, bayar hutangmu. Lalu pegawai-pegawai raja melihat, pegawai-pegawai raja itu melihat lalu melaporkan pada raja, bahwa tadi hamba yang raja sudah hapuskan hutangnya, dia berbuat demikian kepada temannya. Lalu dia ditangkap, Algojo menangkap dia. Lalu raja bertanya, bukankah hutangmu sudah kuhapuskan? Kamu juga harus berbuat seperti itu kepada temanmu. Sehingga doa Bapa kami, saudara, itu doa Bapa kami itu luar biasa. Saya bertahun-tahun belajar itu, 7 tahun. 3,5 tahun saya belajar hanya untuk belajar doa Bapa kami. 3,5 tahun di Universitas 1, 3,5 tahunnya lagi di Universitas 1. Universitas dari aliran Pentakosta dan universitas lagi yang satu aliran Protestan. Saya menangis, saudara, ketika saya belajar tentang itu. Doa Bapa kami cuma pendek gitu kok. Pendek gitu kok bisa belajar bertahun-tahun ya. 7 tahun saya belajar. Cara belajarnya itu seperti ini waktu kan belajar. Bapa kami yang di surga. Hari ini belajar itu ya. Cuma belajar saja satu kata. Bapa. Cuma itu aja. Nanti 2 hari kemudian pelajaran itu yang dipelajari lagi apa? Kami. Nanti hari berikutnya lagi ada jadwal lagi untuk mata pelajaran itu yang dipelajarinya apa? Surga. Jadi satu-satu kata kami belajar. Dan prakteknya saudara dan saya harus tahu seumur hidup. Prakteknya saudara dan saya seumur hidup. Saya kalau berdoa Bapa kami, gereja kami gereja aliran Pentakosta. Tapi saya memasukkan di dalam ibadah kami selalu ada doa Bapa kami. Dalam ibadah-ibadah kami di tengah-tengah minggu, doa malam, doa tutup hari, kami selalu melakukannya dengan doa Bapa kami. Karena apa? Saya ajarkan ketika kita berdoa Bapa kami, itu kita sedang mengatakan firman. Karena Bapa kami itu firman Tuhan. Dikatakan di situ dihapuskan. Hapuskanlah hutang kami, ampunilah hutang kami, seperti kami mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Itu aslinya memakai kata hutang di sana. Bahasa kita memakai kata kesalahan. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Makanya saya berkata, kasihi sesama manusia seperti Tuhan mengasihimu. Bagaimana Tuhan mengasihimu, demikian pun kita mengasihi sesama kita. Katakan, tinggallah di dalam kasihku. Tinggal di dalam kasih. Kasih Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau belajar. Supaya apa? Supaya saya dan saudara bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus bisa kumpul dan mau kumpul dengan siapapun. Tuhan Yesus kumpul dengan siapapun. Dia kumpul dengan seorang pencuri, dia tidak menjadikan dirinya pencuri. Kumpul dengan pesina, tidak menjadikan dirinya pesina. Kumpul dengan pemungut cukai, tidak menjadikan dirinya pemungut cukai. Kenapa? Gini saudara, saya mau berkata pada saudara. Ini kami ajarkan kepada jemaat Tuhan di tempat kami.
Satu saja yang saya ajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatan. Kasihi Tuhan, kasih sesamamu manusia, seperti Tuhan mengasihi. Kalau itu saya dan saudara terapkan dalam hidup ini, tanpa saudara dan saya dibilang, jangan mencuri. Dengan sendirinya kita akan takut untuk mencuri. Jangan berbohong. Dengan sendirinya kita akan takut untuk berbohong. Jangan berzinah. Dengan sendirinya kita akan takut untuk berzinah. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Saya mengasihi suami saya. Apapun yang dia katakan pada saya, dia bilang jangan ini, jangan itu, saya turuti. Karena saya mengasihi dia. Saya sayang, saya cinta dengan suami saya. Jadi apa yang dia katakan, dan saya banyak belajar. Saya seorang istri, saya harus tahu posisi saya istri. Saya harus tahu saya kapan ngomong, kapan saya mengeluarkan suara, kapan saya diam, saya harus tahu. Ketika seseorang itu mengasihi seseorang, cinta karena begitu besar cintanya sama orang itu, apapun yang dikatakan orang itu, dia akan ikuti. Itu sebabnya saya berkata tadi, tanpa dibilang, jangan membunuh, jangan berzina. Membunuh itu tidak harus dengan memakai pisau. Firman Tuhan bilang, Yohanes dalam 1 Yohanes bilang, barang siapa yang membenci saudaranya, sesungguhnya dia adalah seorang pembunuh manusia. Bagaimana mungkin kamu berkata kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, yang di depanmu saja? Kamu tidak bisa. Firman dengan arti kata bahasa saya itu bohong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, makanya saya tadi berkata, itu sebetulnya mudah. Ngajari jemaat itu mudah. Satu saja, ngajari jemaat itu cinta sama Tuhan. Sayang sama Tuhan. 2 jam dalam 1 hari kita baca firman. Itu tidak menambah Tuhan itu sayang sama kita. 8 jam dalam 1 hari kita berdoa. Tidak menambah Tuhan itu sayang sama kita. Karena memang Tuhan sudah sangat sayang sama kita. Tetapi kita semakin setia. Dalam 1 hari mungkin kita baca firman 2 jam. Itu berarti itu kita makin tambah cinta dan sayang sama Tuhan. Tambah kita setia ibadah. Tambah kita setia melayani. Tambah kita setia berdoa. Mungkin kita berdoa yang biasa cuma berdoa. Doa makan saja dia berdoa. Ditambah dia berdoa lagi. Di doa saat teduh. Di doa. Dia berdoa. Mungkin 3 jam. Dalam 1 hari bisa 4 jam, 6 jam. Itu bukan tambah Tuhan sayang. Tuhan memang dari dulu dia sudah sayang kita. Tetapi itu artinya bahwa Anda dan saya tambah sayang sama Tuhan. Tambah cinta sama Tuhan. Paham Bapak Ibu? Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 7. Di atasnya. Jika kamu tinggal di dalam Aku, dalam Kristus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Artinya di sini, bukan semua gini saudara. Ketika kita berdoa, seringkali apa yang kita minta sama Tuhan, jawabannya beda. Itu bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Saya kasih contoh anak umur 3 tahun. Dia minta sama bapaknya, nggak usah anak 3 tahun. Anak saya saja Mario, umur 15 tahun. Ma, saya minta berikan mobil.
Saya tidak akan memberikan mobil. Umur 15 tahun kamu mau nyetir mobil, kamu tidak punya SIM, justru membahayakan dirinya. Saya tidak akan memberikannya. Saya tidak akan ada waktunya nanti. Bukan berarti saya tidak sayang sama anak saya. Justru disitulah kasih sayang saya. Demikian pun Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang berdoa, mungkin belum dijawab sama Tuhan. Itu bukan Tuhan tidak sayang sama saudara. Karena Tuhan tahu ketika dijawab sekarang, siap enggak kita menerima jawaban doa? Ada waktu Tuhan yang tepat. Dia sangat tahu. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah untuk memahami Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kapan firman itu tinggal di dalam kita? Ayat 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengapa saudara dan saya butuh firman di dalam kehidupan ini? Karena firman itu yang akan mengikis kita. Saya pernah sudah membahas ini tentang pokok anggur. Saudara dan saya adalah pokok anggur. Saudara dan saya adalah ranting-ranting. Yesus adalah pokok. Ayat 7, di dalam ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara dan saya adalah ranting. Tuhan sudah pilih kita. Waktu Tuhan sudah pilih kita, siap sedialah saudara dan saya harus dipotong setiap hari. Ranting anggur itu harus dipotong. Ada beberapa meter dia harus dipotong. Supaya apa? Supaya dia berbuah. Waktu sudah berbuah, tidak berhenti sampai di situ. Harus dibersihkan supaya tidak kena hama. Anggur tanaman yang merambat. Anggur itu tanaman yang merambat. Semakin dia dipotong, dia semakin akan bertunas baru. Nanti sampai pada ujungnya, di ujung itu sudah melengkung, berarti dia sudah siap untuk berbuah. Jangan lagi dipotong. Itulah bukti cinta Tuhan buat kita. Itu sebabnya saudara dan saya butuh firman yang setia baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menyunat kita sunat rohani. Hati yang sombong harus dipotong untuk menjadi hati yang penuh dengan kerendahan hati. Hati yang angkuh, congkak harus dipotong supaya memiliki hati yang lembut, tunduk kepada firman kebenaran firman Tuhan. Hati yang tidak jujur harus dipotong supaya memiliki hati yang jujur. Hati yang penuh dengan kepahitan, menyimpan kesalahan orang, tidak bisa mengampuni, harus dipotong. Dan waktu dipotong sama Tuhan, waktu dipotong dibersihkan oleh firman, itu sakit. Sakit. Mana ada orang dibersihkan tidak sakit? Saya dulu sering memandikan anak saya waktu masih kecil, kalau dia main bola itu Mario, kotor semua badannya. Waktu saya mandikan dia berteriak-teriak, sakit ma. Dibersihkan itu sakit. Tetapi Tuhan bilang, tinggallah di dalamku dan tinggallah di dalam firman. Yang setia saudara, membaca firman, renungkan firman, dan lakukan firman. Supaya apa saudara dan saya? Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Kita ditetapkan untuk menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Dan inilah perintahku kata Tuhan. Kasihilah seorang akan yang lain. Saudara dan saya membagi kasih dengan banyak orang. Kita sudah mendapat kasih dari Tuhan. Lewat kasih Tuhan saudara dan saya dihidupkan. Tugas saudara dan saya menghidupkan orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Mari kita belajar. Belajar dari Yesus. Satu-satunya yang sempurna, teladan yang sempurna adalah Yesus. Setiap hari saudara dan saya belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus. Tuhan Yesus tidak bisa kita temui secara fisik. Dari mana saudara mau belajar tentang Yesus? Dari firman-Nya. Dari firman-Nya. Yang setia baca firman. Ketika saudara dan saya setia baca firman, itu tanda saudara dan saya semakin mengasihi Tuhan, sayang sama Tuhan. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, cintai Tuhan dengan segenap hati, cintai Tuhan dengan segenap jiwa, cintai Tuhan dengan segenap akal budimu, cintai Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Hasil dari engkau mencintai Tuhan akan berdampak ketika engkau mengasihi sesamamu. Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Atau saya mau berkata dengan bahasa saya, ini bahasa ini sudah dihafal jemaat kami. Karena ini yang saya ajarkan dari dulu buat mereka. Kasihi sesama seperti Tuhan mengasihimu, seperti itulah yang kau lakukan kepada sesama. Haleluya, puji nama Tuhan. Berbahagialah mereka yang mengasihi Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman. Tuhan, firman Tuhan ini terlalu sederhana Tuhan, dan tidak sempurna Tuhan. Tetapi hamba-Mu terlalu yakin Tuhan, bahwa Allah Roh Kudus akan bekerja di dalam kami. Sehingga kami mampu Tuhan, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dan kami melakukan firman-Mu, setiap melakukan firman-Mu memang tidak sempurna Tuhan, tetapi ini tanda cinta kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mencintai dan mengasihi kami. Bahkan Tuhan mengasihi kami waktu kami masih berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Allah Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Setia kami melakukan firman Tuhan. Sampai akhir tutup mata kami Tuhan. Engkau mendapati kami tetap setia Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tinggal dalam firman-Mu. Dan kami mau tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menjadi kesaksian Tuhan. Lewat kehidupan kami. Ada banyak jiwa-jiwa yang percaya dan bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Kami mau jadi mitra kerja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Semua jemaat rumah kasih malam hari ini yang sudah mendengarkan. Engkau Tuhan yang memberikan pengertian buat mereka Tuhan. Sesuai dengan apa yang mereka bisa serap pada malam hari ini dalam kebenaran firman. Allah Roh Kudus yang akan membantu mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba mengucap syukur Tuhan. Hamba berserahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada Mami Ria yang diberkati Tuhan. Salam. Salam. Terima kasih Bunda. Berkah Tuhan memberkati sahabat kasih untuk merespon firman pada malam hari ini. Kita kembali akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh saudara kasih kita. Mungkin Om Bambang Suhono bersedia untuk membawa satu pujian Om Roger. Ya, terima kasih untuk infonya, mungkin ada yang dikondisikan. Bunda Wiwi, mungkin sudah siap perangkatnya Bunda? Mana Bunda Wiwi tadi hilang? Nah ini di bawah, Bunda Wiwi. Ya Bun, mohon maaf, dilewati. Ya, terima kasih Bunda untuk infonya. Mungkin sahabat kasih yang lain yang mau membawa pujian silakan Roger.